Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, saya masih melanjutkan dari apa yang telah saya sampaikan pada minggu-minggu yang lalu terkait dengan iman. Jamaah yang dimuliakan Allah, seluruh dasar dari agama-agama yang ada di dunia ini adalah iman. Dasarnya adalah iman. Kalau iman telah menjadi landasan dasar dari setiap agama, seringkali sulit untuk diperdebatkan dan sulit untuk dapat ketemu menjadi satu paham. Iman menurut dasar dari ajaran Islam, inti iman dari ajaran Islam adalah tauhidullah, bertauhid kepada Allah. Bertauhid kepada Allah bisa kemudian tidak hanya berhenti di situ, dilanjutkan menjadi apa yang difirmankan oleh Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu harus mencintai Allah dengan sungguh-sungguh. Ketika imannya dihadapkan kepada sebuah persoalan, maka asyaddu hubban lillah, cintanya kepada Allah harus dia pertahankan. Ketika dihadapkan kepada persoalan yang besar yang akan menantang imannya, hanya ada satu kata, yaitu sami'na wa ata'na. Mendengar, taat, tidak ada yang lain di dalam hatinya, hanya sami'na wa ata'na, taat. Itulah yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam saat beliau diperintah oleh Allah menyembelih putranya yang ditunggu berpuluh-puluh tahun, menyembelih seorang manusia amat berat, apalagi yang diperintah untuk menyembelih adalah anaknya sendiri. Karena cintanya kepada Allah melebihi segala-galanya, harta, tahta, wanita, kekayaan, anak, harus menjadi korban. Dia laksanakan perintah tersebut. Ketika menyampaikan ini arafil manam azbahuk, disampaikan kepada anaknya, dan anaknya menyambut perintah dengan kata anaknya, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak pun menyanggupi apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Disitulah letak bahwa iman harus bertauhid kepada Allah, dan harus ditingkatkan tauhidnya kepada Allah menjadi
asyaddu hubban lillah, cintanya kepada Allah melebihi segala-galanya. Kalau kita belokkan sedikit kepada ajaran tasawuf, di mana orang-orang yang memasuki dunia tasawuf, mereka orang-orang yang telah mengisi hatinya secara total. Hati hanya diisi dengan Allah, selain Allah tidak ada di dalam hatinya. Tadhirul qalb bil kulliyah, secara total hati itu diisi dengan Allah, dan selain Allah tidak ada di dalam hatinya. Jadi hati hanya ada Allah semata. Itulah ahlul ma'rifah. Dia sudah tidak lagi mencintai selain Allah. Di hatinya orang-orang ahlul ma'rifah hanya ridho bi qada'illah, ridho terhadap apa yang telah menjadi qadha dan qadarnya Allah. Ridho semuanya. Orang yang ridho adalah orang yang menerima segala apa yang menjadi ketentuan Allah. Tidak ada kata tidak, hanya ada sami'na wa ata'na. Orang ahlul ma'rifah, orang yang telah ridho. Ridho dalam bahasa yang sederhana ibarat orang mati yang dimandikan. Dia oleh yang memandikan digulingkan ke kanan, ke kiri, kemudian dikafani, di apapun manut tidak ada kata protes. Menerima apa yang terjadi. Itulah bahasa sederhana daripada ridho. Dan di hati mereka ada satu kata, kullu syai'in maktub, segala sesuatu itu telah tertulis. Fa in lam ta'tihi fa huwa ya'tika. Kalau kamu tidak mendatanginya, dia akan mendatangi kamu. Segala yang tertulis, segala yang ada ini telah tertulis oleh Allah. Kalau segala yang ada ini telah tertulis, maka hanya ada dua pilihan. Kita mendatangi yang tertulis, apa yang tertulis mendatangi kita. Contoh, ketika kita bepergian ke suatu tempat, terjadi satu kecelakaan di jalan. Orang bilang, kalau dia tidak pergi ke suatu tempat tersebut, maka dia tidak akan terkena sebuah kecelakaan. Tidak begitu. Dia mendatangi apa yang tertulis, terjadilah kecelakaan. Kalau dia tidak mendatangi di rumah saja, maka akan ada sesuatu pun yang akan menjadikan dia kecelakaan, meskipun di rumah. Itulah yang diterima, yang ada pada orang-orang ahlul ridho, ahlul ma'rifah seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Ibrahim saat menghadapi persoalan iman dengan ujian besar, di situ yang dibutuhkan adalah jihad, perjuangan untuk menghadapi ujian Allah yang begitu hebat, yang begitu besar. Hal tersebut bisa kita lihat pada surat Al-Kahfi, di mana di sana dalam surat Al-Kahfi ayat 9 sampai dengan ayat 26 diceritakan tentang Ashabul Kahfi.
Dalam cerita tentang Ashabul Kahfi tersebut dikatakan bahwa ada 7 orang pemuda dan seekor anjing. Dalam cerita Ashabul Kahfi, cerita ayat yang tertuang dalam ayat 9 sampai 26, kata Al-Kahfi ada pada surat 9. Am hasibta inna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaban. Apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan warraqim, raqim di sini adalah diartikan oleh para ulama anjing, ada yang mengartikan batu bersurat. Kanu min ayatina ajaban. Itu semua dari tanda-tanda kebesaran Allah. Kebesaran Allah di situ apa? Perjuangan keimanan 7 orang pemuda yang dia berhadapan dengan seorang raja, Dicyanus, kaisar bangsa Romawi yang memerintah 249 sampai 251. Dicyanus adalah penyembah berhala, dan pada saat itu dia menjadi raja bangsa Romawi dan mengancam seluruh penduduk untuk menyembah berhala, dan siapa yang tidak menganut perintah akan dihukum mati. Pemuda dipanggil oleh Raja Dicyanus dan ditanya, sanggupkah dia menyembah berhala? Dia tidak sanggup karena Tuhan dia adalah Allah, dan jika dia menyembah selain Allah bertentangan dengan agama yang dia anut. Maka 7 orang pemuda tersebut diberi kesempatan untuk berpikir. Di saat dia diberi kesempatan untuk berpikir, 7 orang itu mendapatkan ilham dari Allah untuk bersembunyi di sebuah tempat, yaitu gua yang namanya Naihayus, dekat kota Siprus, dekat dekat kota kerajaan. Dan raja tahu bahwa 7 orang itu bersembunyi di gua yang dikenal oleh masyarakat. Raja memerintahkan rakyatnya untuk menjemput 7 orang di gua. Atas izin Allah, mereka tidak ada yang berani memasuki gua, dan raja meminta gua ditutup rapat agar mereka mati di dalam gua dan tidak bisa makan. Allah kemudian menurunkan mukjizat kepada mereka bertujuh. Telinganya tidak bisa mendengar apapun, dan karena dia ditidurkan oleh Allah. Setelah itu mereka bangun, dan ketika mereka bangun, mereka berdebat, kita tidur di sini sudah berapa hari? Perdebatan itu ada yang mengatakan 1 hari, ada yang mengatakan setengah hari. Dalam sejarah dikatakan bahwa menurut kalender Hijriyah Komariah, mereka sudah tidur selama 309 hari. Menurut Syamsiah, mereka sudah tidur selama 300 tahun. Selisih 9 hari. Pada suatu di tengah perdebatan mereka ingin mencari makan, dan mereka keluar dari gua membawa uang yang dulu pernah dia bawa. Dan ketika sampai di pasar, uang itu tidak bisa digunakan untuk membeli
sesuatu, dia dianggap menjadi seorang penipu dan ditangkap oleh raja. Akhirnya ditangkap, dan raja yang menangkap pada waktu itu Theodosius. Dan raja itu kebetulan pemeluk agama Islam. Apa yang terjadi dari peristiwa ini? Peristiwa ini sesuai dengan firman Allah, walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani linnas min kulli masalin wa kanal insanu aktsara syai'in jadalan. Telah kami jelaskan, terangkan di dalam Al-Quran ini kepada manusia min kulli masalin, banyak cerita, banyak contoh yang bisa digunakan untuk meyakini kepada Allah dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah itu ada. Tetapi apa yang terjadi? Wa kanal insan aktsara syai'in jadalan. Dan manusia, kebanyakan manusia masih banyak membantah. Peristiwa yang menakjubkan, orang tidur 300 tahun. Bagaimana itu mungkin terjadi pada seorang manusia? Dan di situ ada seekor anjing, warroqim, ada yang memaknai anjing, ada yang batu, bertulis bisa hidup tidur 300 tahun. Bagaimana itu terjadi? Apakah dengan sendirinya ada yang membuat peristiwa itu terjadi? Maka akal kita sehat menyimpulkan hal tersebut pasti ada yang menjadikan, yaitu Allah. Maka cerita itu menguatkan kepada kita bahwa iman itu butuh perjuangan yang hebat, butuh perjuangan yang mempertaruhkan jiwa atau raga. Oleh karena itu, mari kita sebagai umat yang beragama, agar iman kita menjadi walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Cinta kita kepada Allah melebihi segala sesuatu. Itu butuh sebuah tekad dan perjuangan sebagaimana Nabi Ibrahim dan Ashabul Kahfi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah kekuatan iman kita kepada Allah, bahwa cinta kita kepada Allah melebihi segala sesuatu. Dan kita sudah membuktikan antara lain, yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu 1 bulan lamanya. Tidak makan 1 bulan itu berat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, 1 bulan kita korbankan untuk tidak makan 1 bulan. Itu bagian dari sebuah perjuangan iman kita. Masih banyak yang menuntut perjuangan dalam mewujudkan asyaddu hubban lillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.